Ya, pemirsa, terkait rencana kunjungan Komnas HAM ke rumah dinas Irjen Verdi Sambo, kita telah terhubung pemirsa dengan rekan Camar Hayenda di kantor Komnas HAM serta Nasta Syafrina di rumah dinas Duren 3 Jakarta. Kita ke Camar terlebih dahulu pemirsa. Halo, selamat sore rekan Camar, bagaimanakah rencana kunjungan Komnas HAM pada besok hari? Baik, selamat sore Pram dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di depan kantor Komnas HAM, yang mana memang saat ini terpantau sepi karena memang masih dalam suasana hari libur, ini bukan hari kerja, dan seperti diketahui bahwasanya Komnas HAM ini sudah mempersiapkan sejumlah langkah-langkah yang akan dilakukan terkait dengan penyelesaian kasus pembunuhan Brigadir J yang terjadi di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan, di mana untuk pemeriksaan dari TKP ataupun tempat kejadian perkara di rumah Irjen Pol Verdi Sambo ini akan dilakukan Komnas HAM yang didampingi langsung oleh Dokpol, kemudian juga tim Inavis dan juga tim Lab 4 Polri. Dan hal tersebut dilakukan guna memeriksa apakah adanya upaya dari penghambatan penyelesaian kasus atau bisa disebut dengan obstruction of justice. Selain itu, Pram dan juga pemirsa, terkait dengan Putri Chandrawati, istri dari Irjen Pol Verdi Sambo, yang memang saat ini Komnas HAM belum berhasil untuk memintai keterangan dan juga kesaksian dari Putri Chandrawati dikarenakan alasan mengenai kesehatan dan juga kondisi psikologis Putri Chandrawati yang saat ini masih belum stabil. Namun tentunya second option ini sudah disiapkan oleh Komnas HAM agar penyelesaian masalah ini dan juga kesaksian dari Putri Chandrawati dapat segera ditemukan. Dan untuk koordinasi yang dilakukan nantinya akan dilakukan penjadwalan ulang, yang mana memang saat ini kami dari pihak awak media belum mengetahui apakah penjadwalan ulang tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat atau justru akan diulur lebih lama lagi. Sementara pihak dari LPSK ataupun Lembaga Perlindungan Saksi dan juga Korban ini juga secara tegas tidak akan memberikan perlindungan kepada Putri Chandrawati apabila yang bersangkutan tidak memenuhi asesmen lebih dari 1 bulan. Jadi diberikan waktu hingga dengan 1 bulan ke depan apabila tidak memenuhi panggilan ataupun bisa dibilang tidak kooperatif dalam penyelesaian masalah ini, maka LPSK tidak akan memberikan perlindungan. Kemudian juga hingga dengan saat ini sudah ada 4 tersangka yang ditetapkan, diantaranya adalah Irjen Pol Verdi Sambo yang memang sudah mengaku kepada Komnas HAM bahwasanya ialah dalang ataupun juga aktor utama dari penembakan kepada Brigadir J. Dan yang tersangka yang kedua ini adalah Baradae yang melakukan penembakan pertama kali kepada Brigadir J dan sudah diakui ini diperintah langsung oleh Irjen Pol Verdi Sambo. Kemudian juga ada Bribka RR dan juga ada Kuat Ma'ruf ataupun supir dari Irjen Pol Verdi Sambo. 1 bulan lebih kasus ini berlalu, hingga dengan saat ini sudah ada 31 anggota Polri yang diduga melakukan penyelewengan dari kode etik dan juga penanganan kasus yang hingga saat ini belum tuntas, dan ini sudah diamankan 16 diantaranya di tempat khusus yakni di Makobrimob dan juga di Provos. Dan untuk keempat tersangka yang tadi sudah ditetapkan, Pram dan juga pemirsa, ini dikenakan dengan pasal 340 KUHP, subsider pasal 338 dan jungto pasal 55 dan juga 56 dengan ancaman hukuman maksimal. Ini adalah hukuman mati, kemudian atau hukuman seumur hidup atau selama-lamanya adalah 20 tahun penjara. Sementara demikian, Pram, kita akan nantikan bagaimana kelanjutan kasus ini. Kembali ke studio. Ya baik, terima kasih rekan Camar. Selanjutnya kita ke Nasta Syafrina, pemirsa di rumah dinas Duren 3 Jakarta. Sore Nasta, apa ada persiapan jelang kehadiran Komnas HAM di rumah dinas Irjen Verdi Sambo? Ya, selamat sore Pram dan juga pemirsa. Sesuai dengan penuturan Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo menyebutkan bahwa besok rencananya akan dilakukan pemeriksaan oleh tim Komnas HAM pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di TKP di lokasi Duren 3 Jakarta Selatan, di mana peristiwa penembakan ini terjadi. Dapat kami informasikan juga hal ini pun akan didampingi oleh tim laboratorium forensik, kemudian juga Inavis, dokter polisi, dan juga tim dari tim khusus Inspektorat Mabes Polri. Kemudian juga jika kita melihat lagi, ini Komnas HAM mendatangi TKP pada saat dugaan pembunuhan berencana yang terhadap Brigadir J oleh Verdi Sambo. Kemudian juga hal ini dilakukan karena untuk melengkapi keterangan terkait
dugaan kasus pembunuhan berencana oleh Verdi Sambo. Kemudian juga ternyata Komnas HAM ini menemukan adanya tindak pelanggaran hak asasi manusia di dalamnya. Sehingga hal ini Komnas HAM akan terus mendalami kasus ini. Jika kita melihat lagi, memang pada Jumat kemarin, pada tanggal 12 Agustus 2022, disebutkan juga oleh Dirtipidum Mabes Polri, Brigjen Pol Andirian, bahwa pihaknya ini melakukan gelar perkara yang dipimpin oleh Kabareskrim Mabes Polri, yaitu Komjen Agus Andrianto, di mana pada saat gelar perkara ini terdapat 2 laporan yang telah dilayangkan oleh Polres Metro Jakarta Selatan, di mana satu laporan ini terkait ancaman pembunuhan terhadap Barada RE oleh terlapor Brigadir J. Kemudian laporan kedua ini yaitu ancaman pelecehan seksual terhadap Ibu Putri Chandrawati selaku istri dari tersangka Verdi Sambo dengan terlapor Brigadir J. 2 laporan ini akhirnya setelah dilakukan gelar perkara oleh Kabareskrim dihentikan, dan dikarenakan memang ini 2 laporan ini tidak sesuai dengan peristiwa pidana dan juga menghambat jalannya penyidikan yang berlangsung di TKP Duren 3 Jakarta Selatan. Pram. Ya baik, terima kasih rekan Nasta Syafrina langsung dari Rumah Dinas Irjen Verdi Sambo. Dan sebelumnya tadi sudah ada rekan Camar Henda langsung dari kantor Komnas HAM Jakarta. Kami masih akan menunggu update terbaru dari Anda teman-teman. Terima kasih, selamat sore.